Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah ada dari anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa itu? Nurhasana, Bu. Kemana dia? Sakit, Bu. Semoga Nurhasana cepat sembuh supaya bisa mengikuti pembelajaran kita. Amin. Apakah ada dari anak-anak ibu yang masih mengingat materi minggu lalu? Tentang sifat bagi Allah, Bu. Terbagi berapa itu? Terbagi menjadi 4. Yang pertama nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan manawiyah. Ya, jangan lupa ya, itu sangat penting bagi kita. Jangan sampai lupa. Seterusnya yaitu masuk kita kepada analisis akidah dan akhlak dalam kisah teladan para ulama, yang mana kita ambil satu contoh yaitu kesufian Imam Hanafi. Oke, silakan ibu perhatikan ke depan. Apa judul materi kita sekarang? Analisis akidah dan akhlak dalam kisah teladan para ulama. Analisis akidah dan akhlak dalam apa judulnya? Dalam kisah teladan para ulama. Dalam kisah teladan para ulama. Para ulama. Oke, di sini kita ambil yaitu Imam Abu Hanifah. Nah, apakah ada yang mengetahui dari biografi Imam Abu Hanifah? Biografi dari Imam Abu Hanifah. Siapa yang mengetahuinya? Ya, Bu. Ya, silakan. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau 659 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad tahun 767 Masehi. Beliau adalah ulama mujtahid dalam bidang fikih. Beliau hidup di masa dua khalifah yakni Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Oke, sekarang coba perhatikan dari ke depan kata yang ibu buat di sini. Ada yaitu dari latar belakang kelahirannya, yang mana sudah disebutkan tadi sebahagiannya itu. Dan ibu menambahkan sedikit, yang mana Imam Abu Hanifah sempat bertemu dengan 7 sahabat Nabi dan mendengarkan hadis dari mereka. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Ayahnya berasal dari keturunan Persia. Itulah seputar tentang latar belakang kelahirannya. Kalau pendidikannya, apakah ada yang mengetahuinya? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Apa pendidikannya? Pendidikannya itu Abu Hanifah mulanya belajar ilmu qiraat, hadis, nahwu, sastra, syiah dan teologi, sehingga beliau menjadi salah seorang tokoh terkenal dalam ilmu tersebut. Ketika beliau mulai menimba ilmu sastra Arab, namun kemudian beliau meninggalkannya karena ilmu itu tidak banyak digunakan akal pikiran, Bu. Oke, itulah seputar tentang pendidikan Imam Abu Hanifah, yang mana tadi ada belajar ilmu qiraat, hadis, nahwu, sastra, syarih dan lain-lain. Seterusnya yaitu masuk kita kepada karya-karya Imam Abu Hanifah. Apakah ada yang mengetahui karya-karyanya? Tahu, Bu? Ya, silakan Nani. Yang pertama Al-Faraid, yang kedua Al-Ushul, dan yang ketiga Al-Fiqh Al-Akbar.
yaitu keteladanannya itu Imam Abu Hanifah ini seorang yang alim sejati, Bu. Contohnya di sini, Bu, ketika misalnya kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, maka kita harus mendekatkan diri kita dulu kepada Allah, Bu. Maka dengan begitu ilmu itu akan mudah meresap dalam jiwa kita. Oke, terima kasih atas dulu untuk tema kelompok. Baiklah, keteladanan dari Imam Abu Hanifah ini yaitu yang mana kuat jiwanya mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan beribadah dan berakhlakul karimah. Yang kedua yaitu menegakkan kebenaran yang telah diyakini. Yang ketiga yaitu seorang alim yang sejati. Dan yang terakhir yaitu selalu menerima kritikan terbuka. Itulah keteladanan dari Imam Abu Hanifah. Apakah ada anak ibu yang ingin bertanya seputar mengenai Imam Abu Hanifah? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, kita masuk kepada kesimpulan yang mana apakah ada yang bisa mengambil dari kesimpulan pelajaran kita hari ini? Maka ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi kalau menurut saya, Bu, dapat kita simpulkan bahwa dengan dari teladan dari tokoh Imam Abu Hanifah ini, kita harus memiliki iman yang kokoh, Bu, berakhlak karimah, kemudian mau menegakkan kebenaran, serta kita harus bersikap terbuka dalam menerima setiap kritikan. Ketika diri kita dikritik, Bu, kita tidak boleh marah kepada orang yang kritik, dan hanya mereka sayang kepada kita, Bu. Oke, itulah kesimpulannya kita yang mana itu tentang Imam Abu Hanifah. Kita bisa lihat dari biografi pendidikannya, karya-karyanya, maupun latar belakang kelahirannya, dan keteladanan yang bisa kita contoh dari kehidupan sehari-hari yang mana itu contohnya kita berlapang dada dalam menerima kritikan dari seseorang itu. Jangan kita dalam emosi, dan kita selalu berusaha menegakkan keadilan itu kalau kita melihat ada seseorang yang berbuat zalim. Cukup sekianlah untuk pelajaran kita. Diharapkan anak-anak ibu untuk memahami materi ini, jangan sampai lupa ya, karena kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke minggu besok yaitu pembahasan mengenai dosa besar ya. Jangan lupa untuk membaca-baca pengertian seputar mengenai dosa besar. Baik, Bu. Oke, cukup sekian. Silakan tutup dengan membacakan doa. Amin.